Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah bisa bermuajahah di tempat yang penuh berkah karena ini rumah Allah, serta di waktu yang juga penuh berkah bersebab ini waktu duha, dan semoga kita juga berkumpul dan dihimpun bersama orang-orang dan hamba-hamba Allah yang penuh berkah. Yang kami hormati jajaran ketakmiran dan jajaran pengurus IKD Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini kami mendapat amanah untuk menyampaikan taujih berkaitan dengan perjuangan kehidupan kaum muslimin dari mulai Makkah hingga Nusantara. Kalau dikupas pasti sangat panjang dan sangat lebar, maka kita coba kerucutkan pada hal-hal yang sangat urgen, tersambungnya keseluruhan dakwah dan perjuangan kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sangat memahami berdasarkan kabar dari Sirah Nabawiyah atau informasi dari rujukan-rujukan kitab-kitab muktabar Sirah Nabawiyah, baik yang klasik yang diawali oleh Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh Imam At-Tabari, sampai kemudian yang modern. Standar belajar sirah hari ini biasanya menggunakan kitab Ar-Rahiqul Maktum Sayyid Rahman Al-Mubarakfuri, sampai kemudian kita bagi yang ingin sangat mendalami bisa merujuk pada Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Ini kitab-kitab muktabar yang kemudian dijadikan rujukan ketika kita berbicara tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, hingga kemudian generasi tabi'in. Selepasnya kemudian kita bisa merujuk pada sekian banyak kitab atau buku-buku sejarah yang mengkisahkan tentang perkembangan antar dinasti atau kekhalifan Islam, dari mulai Bani Umayyah. Kenapa disebut dengan dinasti? Bersebab turun-temurunnya tidak lagi menyandar kepada komitmen pemilihan seorang pemimpin sebagaimana Khulafaur Rasyidin, tetapi lebih kepada keturunan, baik anak maupun sepupu dan keponakan. Dari mulai dinasti Umayyah, dari mulai dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, hingga yang terakhir kekhalifan kaum muslimin di 1924 oleh kekhalifan Turki Utsmani. Ini semuanya bersambung hingga perjuangan kaum muslimin di Nusantara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Kanjeng Nabi berjuang selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, beliau mencetak kader-kader dakwah terbaik dengan konsep pembinaan akidah yang sangat matang, sehingga pada saat hijrah menuju ke Madinah sudah siap pemimpin-pemimpin
yang atau orang-orang dengan karakter pemimpin yang membersamai perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan Dr. Abdul Karim Zaidan, penulis kitab Al-Mustafad fi Qasasil Quran, beliau menjelaskan bahwa ketika Kanjeng Nabi wafat, Bapak Ibu, Madinah itu dihuni oleh 2000 orang dengan karakter kepemimpinan sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Artinya penduduk Madinah yang jumlahnya ratusan ribu waktu itu, di antara mereka hidup kurang lebih 2 orang dengan kapasitas kepemimpinan sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, Tolha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa proses regenerasi kepemimpinan di dalam kehidupan Rasulullah itu berjalan dengan sangat baik. Sehingga pada saat beliau wafat, yang ditinggal itu generasi dengan kapasitas kepemimpinan sekaliber Abu Bakar berjumlah kurang lebih 2000 orang. Itu kalau kemudian merem nyawuk saja udah dapat pemimpin, tidak kemudian kesulitan sampai kemudian harus kampanye kemana-mana, tidak begitu. Artinya apa? Sekali lagi ini konsep pendidikan dan proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sangat berhasil dan gemilang. Maka proses suksesi kepemimpinan sebada Kanjeng Nabi wafat itu tidak rumit. Meskipun ada sebuah kisah yang melatar belakangi kepemimpinan awal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang orientalis itu melihat pelik. Tapi kemudian kalau kita kembalikan kepada kitab-kitab sirah ya, rujukan yang muktabar, bukan pelik, tapi justru dramatis secara spiritual. Jadi kalau panjenengan berada di Masjid Nabawi, di bagian ujung pintu 25 panjenengan keluar akan bertemu dengan sebuah kebun yang dipagari. Di sana kemudian dituliskan Sakifah Bani Sa'adah. Itu adalah tempat di mana Abu Bakar dibaiat pertama kali untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin negara. Jadi kalau Rasulullah SAW menikahkan la Rasulah wa la Nabiyya ba'da, tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi setelah beliau. Artinya kalau ada yang menggantikan posisi Rasulullah, itu pasti bukan posisi kenabian dan kerasulannya, melainkan posisi kepemimpinan beliau sebagai kepala negara atau pemerintahan. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwa Kanjeng Nabi itu seorang Nabi iya, seorang Rasul iya, kepala negara juga iya. Maka sebabnya beliau wafat di hari Senin, kemudian dimakamkan di hari Rabu. Loh kok bisa ya? Kanjeng Nabi wafat Senin, dimakamkan di hari Rabu. Wafatnya Rasulullah SAW itu Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah waktu duha. Dimakamkannya beliau kalau versi kalender miladiah itu Selasa malam. Senin waktu duha beliau wafat. Dimakamkan besoknya malam. Tapi kalau konsep kalender Hijriah, Qamariyah, malam Selasa itu kan masuk Rabu. Jadi beliau dimakamkan, dipulasarakan besoknya. Salah satu sebab urgennya dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam At-Tabari dalam sirahnya. Salah satu alasan urgennya kenapa Kanjeng Nabi mengalami dalam tanda petik keterlambatan pemakaman. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan jika seorang mukmin itu wafat atau meninggal maka bersegeralah untuk dipulasarakan. Gini boleh? Bersegeralah untuk dimakamkan agar bersegera pula bertemu dengan kebaikan-kebaikannya. Demikian pula sejatinya orang-orang yang buruk akhlaknya itu kalau sudah meninggal juga harus disegerakan agar supaya keburukannya segera jauh dari panjenengan dan saya. Jadi ketika beliau wafat ternyata tidak langsung dikebumikan bersebab peristiwa di Sakifah Bani Sa'adah ini. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kaum muslimin ini dalam tanda petik haram, dalam tanda petik hidup ya 3 hari tanpa kepemimpinan. Maka sebada beliau wafat berkumpullah kaum Ansor dan kita lihat proses suksesi pertama dalam Islam yang sangat
heroik dan nuansa spiritualnya kental. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, yang ngurus jenazah beliau adalah keluarga dekat beliau, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Utsman bin Affan, yang keduanya ini merupakan menantu dari Rasulullah SAW, dan Fadl bin Abbas. Sedangkan di Saqifah berkumpul para sahabat Madinah, sahabat Ansor, dipimpin Sa'ad bin Ubadah. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah dalam rangka apa? Dalam rangka segera mengangkat pemimpin pengganti Rasul. Karena beliau-beliau ini tuan rumah Ansor, maka beliau-beliau merasa layak untuk segera mengumumkan siapa pemimpin seba'da Rasul. Tetapi menjadi kurang elok kalau tidak melibatkan muhajirin. Karena muhajirin ini adalah as-sabiqunal awwalun secara keseluruhan di dalam dakwah Islam. Maka ketika kemudian akan diangkat khalifah, yakni Sa'ad bin Ubadah, qadarullah Abu Ubaidah al-Jarrah pirsa, maka segera menyampaikan pada Umar, dan Umar segera menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ada 4 sahabat muhajirin yang mendatangi sahabat Ansor yang sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah. Ketika kemudian 4 sahabat ini datang, terjadi dialog yang digambarkan oleh para orientalis, sebuah dialog sengit untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi kalau kita membaca dan kemudian menelaah secara detail, maka justru yang kita temukan adalah hal yang luar biasa. Memang kaum Ansor akan mengangkat pemimpin pengganti Rasul, iya. Tetapi ketika kaum muhajirin datang, sempat terjadi dialog yang sangat indah, dan Abdurrahman bin Auf memungkas dialog itu dengan kalimat begini: sungguh tidakkah kalian ingat ucapan kekasih kita yang bahkan jenazah beliau belum dipulasarakan, dimasukkan dalam lahat, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kalian dan kami, Ansor dan Muhajirin, nahnu amir wa antum wazir. Dari kami pemimpin dan dari kalian pembantu-pembantu pemimpin itu. Para sahabat Ansor yang pada awalnya merasa berhak atas kepemimpinan umat, kaum Muhajirin hidup di Madinah. Sehingga kemudian orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Madinah merasa ya layak kalau kemudian pemimpin itu diambil dari Madinah. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf mengingatkan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan nahnu amir wa antum wazir, dari kami pemimpinnya dan dari kalian adalah pembantu-pembantu pemimpin, maka orang-orang Ansor itu sama menunduk mendengar kalimat itu, dan tidak ada satupun yang keluar dari lidah-lidah mulia beliau seluruhnya radhiyallahu anhum ajmain, kecuali sami'na wa ata'na. Jika itu memang kalimat Rasulullah, maka sami'na, selesai masalah. Artinya dari sini kita belajar, meskipun hal yang sangat urgen, bahkan berkaitan dengan kepemimpinan, kekuasaan, tetapi bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, jika ada keputusan berkaitan dengan kekuasaan itu dari Allah dan Rasulnya, maka seluruh keinginan dan nafsu harus tunduk. Kalimat yang muncul sami'na wa ata'na. Maka kemudian Umar langsung mengangkat tangannya membaiat Abu Bakar. Abu Ubaidah al-Jarrah juga mengangkat tangannya. Thalha bin Ubaidillah juga mengangkat tangannya. Dari seluruh sahabat besar Muhajirin, dan diikuti seluruh sahabat Ansor yang ada di Saqifah Bani Sa'adah. Hari itu juga membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ini menunjukkan sikap spiritual para sahabat yang menundukkan apapun yang mereka harapkan, inginkan, dan seterusnya jika wahyu sudah menetapkan, jika Rasulullah sudah memutuskan. Maka Abu Bakar menjadi khalifah, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Abu Bakar cuma 2 tahun, Pak. Maka usia Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi sama. Bersebab selisih usia Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi menikah namun 2 tahun. Rasul meninggal di usia 63, 2 tahun sebadanya Abu Bakar wafat, berarti Abu Bakar juga meninggal di usia 63. Sayyidina Umar selisih usianya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara 12 hingga 13 tahun, dan itulah masa kepemimpinan beliau, sehingga disebutkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga wafat di usia 63.
Maka yang sudah 62 Pak, kurang 1 tahun. Jadi 63 maksudnya. Jadi 63 kurang 1 tahun. Tapi kalau wafat itu kan Allah yang menetapkan. Bisa jadi bunda-bunda panjang usianya lagi berkah, 90 tahun tapi tetap sehat. Bapak-bapak 101 tahun tapi tetap sehat. Karena yang terpenting dari usia itu kan bukan panjang atau pendeknya, tetapi berkahnya. Maka kekhalifahan ketiga Utsman bin Affan tidak 63 lagi usianya Pak. Takdir Allah menjadikan beliau wafat di usia 81 tahun. Di masa kekhalifahan yang keempat Ali bin Abi Thalib, Allah kembali menetapkan takdir 63-nya. Tetapi tidak bagi generasi setelahnya, dari mulai Hasan, kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus sampai kemudian kita berbicara seorang tabi'in yang terkait namanya dengan Nusantara. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah masa dan zamannya tabi'in, bukan lagi sahabat, bersebab beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan tabi'in, Umar bin Abdul Aziz. Apanya Umar? Cicitnya. Jadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu an itu punya anak namanya Asim. Asim bin Umar bin Al-Khattab itu menikah dengan anak penjual susu. Anaknya raja, anaknya presiden, yang kekuasaannya kalau ke atas itu menyentuh Syam, bahkan batas Turki. Menyentuh Syam itu berarti Lebanon, Suriah, Palestina, dan Yordan. Ke bawah itu sampai Yaman, ke selatan. Ke timurnya itu sudah sampai ke Persia, bahkan tembus Asia Kecil, Tajikistan, Uzbek, Kirgistan, dan seterusnya. Ke barat itu hampir menyentuh Afrika Utara, Maroko. Kekuasaannya Sayyidina Umar itu Masya Allah luar biasa. Raja yang kekuasaannya sebesar dan seluas itu mantu menikahkan anaknya dengan putra bakul susu Pak, di pasar. Itu pun bersebab ketika beliau turba, tiba-tiba bersama Aslam pembantunya istirahat di samping rumah penduduk yang beliau mendengar percakapannya atas izin Allah. Mboten nguping loh, mboten nggih. Antara terdengar dengan mendengar secara sengaja beda. Jadi beliau tidak kemudian dolek-dolek berita mboten. Karena tajasus terhadap umat atau kaum muslimin itu haram hukumnya, meskipun dia seorang khalifah. Maka kemudian yang terjadi ketika beliau istirahat mendengar dialog antara seorang ibu yang berjualan susu di pasar penggaweanipun, ketika ngobrol dengan putrinya, Mbok, susunya dicampur air tonak agar supaya jadi banyak dan kita mendapat keuntungan lebih. Kata sang putri, Bu, kalau seperti ini kan namanya bukan jualan susu, tapi jualan susu campur air. Tapi kan badinya banyak tonak, Bu, nanti kan bisa ketahuan khalifah, ibu bisa dihukum loh. Tapi kan khalifah tidak tahu tondo, Bu, khalifah memang tidak tahu, tetapi Tuhannya khalifah kan tahu. Allahnya khalifah, Allah saya, Allahnya ibu, Tuhan kita bukan tahu. Umar dengar Pak, merinding Pak. Ya Allah, kok yono gadis seperti ini. Langsung rumahnya ditandai oleh Umar. Beliau bilang sama Aslam, kasih isyarah, pertanda rumah ini. Setelah itu beliau pulang, dikumpulkan anaknya. Ketika dikumpulkan anaknya, Sayyidina Umar langsung tanya, siapa di antara kalian yang ingin menikah? Ingin menikah atau ingin menikah lagi? Mohon maaf, ingin menikah lagi saya ngadep sana Bu, tidak ngadep jenengan. Jenengan kemudian menatap dengan tajam gitu ya. Apa yang terjadi di antara anak-anak Sayyidina Umar yang belum menikah namanya Asim? Maka beliau mengatakan, ana ya Abi. Maka kemudian besoknya langsung di antara anaknya ini ngelamar anak bakul susu tadi Bu. Menikahlah Asim dengan putri bakul susu tadi. Sebab itu kemudian memiliki anak, dan memiliki anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Sayyidina Umar, cucu dari anak bakul susu tadi. Insya Allah.
menjadi seorang khalifah yang kekuasaannya sepertiga belahan bumi, memimpin kurang lebih 65 juta kaum muslimin dari berbagai wilayah, daerah, suku, kabilah. Dan pada saat beliau menjadi khalifah atau pemimpin, presiden serta raja, tidak ada satupun kaum muslimin yang berhak mendapatkan zakat. Tidak ada mustahik, Pak. Itu saking makmurnya di bawah kepemimpinan beliau yang tidak sampai 3 tahun itu. Tidak sampai pelita atau repelita, nggak sampai pembangunan 5 tahun. Itu 60 juta lebih yang tersebar di sepertiga belahan bumi mengalami kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan bersebab pemimpinnya ketika diangkat pertama, beliau tidak mau, Pak. Jadi beliau memiliki seorang kakak sepupu. Jadi beliau punya istri namanya Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Namanya Fatimah bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ketika kemudian kakaknya ini menjadi khalifah, akan meninggal, beliau bilang, yang menggantikan saya ya anak saya. Tapi kata penasihat spiritualnya namanya Syaraja Ahaywa, beliau mengatakan, wahai khalifah, jika jenengan pengen hisabnya di hadapan Allah nanti ringan. Penasihat spiritualnya pemimpin itu harus berani nasihati pemimpin. Maka beliau bilang, wahai khalifah, kalau jenengan pengen nanti di hadapan Allah hisab jenengan ringan, maka yang menggantikan panjenengan haruslah orang yang sangat takut kepada Allah dan rakyat mencintainya. Maka Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bertanya, lah siapa? Saya pengen ya anak saya yang menggantikan, putra panjenengan tasih alit, belum punya kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Lah terus siapa? Kata Syekh Raja Al-Haywa, Umar bin Abdul Aziz, adik ipar panjenengan. Lah kalau adik ipar saya yang gantikan, lah adik kandung saya pasti berontak. Ya sudah buat klausul agar supaya sebada Umar, maka kalau beliau sudah wafat, penggantinya kembali kepada adik panjenengan, kepada Al-Walid, kepada Mas Salamah dan seterusnya. Maka dibuatlah klausul itu, diumumkan kepada masyarakat. Umar bin Abdul Aziz diberitahu mboten kersa Bapak Ibu, tidak mau menjadi raja, presiden, khalifah yang memimpin sepertiga belahan bumi, yang melimpah ruah baitul malnya. Beliau tidak mau. Tapi kemudian dipaksa sampai kemudian beliau mengiyakan, dan ketika dibaiat tubuh beliau gemetar. Dalam sejarah mencatat beliau menggandeng tangan gurunya sambil kemudian mengatakan, wahai gurunda, ini akhafun nar, sesungguhnya yang paling saya takutkan dengan jabatan ini adalah neraka di ujungnya. Karena menjadi pejabat, menjadi pemimpin itu harus siap dituntut oleh yang dipimpin nanti di akhirat. Itu Pak, itu Bu. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Menjadi pemimpin itu harus siap dituntut oleh yang dipimpin kelak di hadapan persidangan Allah. Padahal panjenengan kula sami Bapak Ibu pengennya kita itu menawi kondur datang Gusti Allah, kita pulang kepada Allah, pengennya kita itu membawa banyak bekal, bebannya sedikit. Gini apa? Bekalnya banyak, bebannya sedikit. Pengen kita itu kalau pulang menuju Allah, yang bela kita itu banyak, yang nuntut kita sedikit. Gini apa Bapak Ibu? Ada enggak di antara jenengan dan saya yang pengen menghadap Allah yang nuntut banyak? Tidak ada. Kita pengennya bekalnya banyak, bebannya dikit saja. Yang bela banyak, yang nuntut dikit saja. Karena tidak ada di antara jenengan saya yang tidak pernah mendolimi orang lain. Gini apa? Bapak Ibu pernah Pak? Pernah dolimi orang Pak? Merasa tidak pernah? Kita coba satu saja. Banyak orang merasa tidak mendolimi atau tidak pernah mendolimi orang. Satu saja contoh kecil. Bapak Ibu, rumiyin ketika putra putri panjenengan tasih alit, kemudian panjenengan ada di ruang tamu atau ruang tengah, anak-anak panjenengan main di teras, kakak dan adiknya dolanan, main. Tiba-tiba adiknya nangis. Weng. Ketika adiknya nangis, ada nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu waktu itu langsung bengok isi apa kira-kira? Kakaknya.
Padahal durung diparani, durung ditakoki. Nggih napa mboten? Mas, mbok apa nih adikmu? Nggih napa mboten? Kira-kira itu perlakuan adil napa mboten terhadap kakak? Mboten, itu kedzaliman. Belum lagi kalimatnya begini, Mas, adikmu mbok apa nih? Iki lho ma, adik njaluk es krimku, adik nyuwun es krimku lho ma. Apa kata ibu Atayanya? Yo dikei. Kan wis dibagi to Mas satu-satu. Lah adik lho ma wis entek duluan. Lah yo dikei jenenge Mas iki ya kudu ngalah. Coba berapa kali kita mendolimi kakaknya itu. Belum dikonfirmasi, dibengoki, suruh ngalah padahal dia sudah ngalah. Wes tak kasih lo ma, titik mintanya banyak. Jadi Mas itu kudu ngalah. Ya Allah, itu kecil, hal kecil saja kita pernah mendolimi. Maka bayangkan kalau dengan kedoliman itu anak nuntut di hadapan Allah, nggak berat kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz paham mimpin 63 juta orang berarti harus siap dituntut 63 juta orang. Kakek buyutnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika wafat bilang sama Abdullah bin Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tolong abahmu ini turunkan nak dari pembaringan dan tempelkan di tanah agar supaya saya bisa nempelkan pipi saya di tanah agar kiranya Allah kasihan dengan saya, kata Sayyidina Umar. Saking khawatirnya. Kenapa beliau khawatir? Beliau menjawab, karena aku khawatir seandainya ada jalan yang belum dibangun oleh gubernurku di Yaman, di San'a, dan kemudian ada unta yang berjalan dan terperosok hingga mati, maka bagaimana tanggung jawabku di hadapan Allah? Sayyidina Umar itu sampai mikir kalau ada unta Pak, jalan. Dan jalan itu belum diperbaiki oleh gubernurnya di San'a di Yaman. Kemudian unta itu terperosok, mati. Nah terus tanggung jawabku di hadapan Allah atas unta itu gimana? Saya itu sampai ya Allah. Lah kalau kita punya pemimpin seperti ini Bun, Pak, Masya Allah indahnya gitu betul. Dan kita berharap Allah menganugerahkan atas negeri yang indah yang kita cintai ini pemimpin yang seelok itu. Insya Allah. Kita nggak bilang siapa di mana, tidak, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bunda Ayah dirahmati Allah, Umar bin Abdul Aziz itu pernah kirim surat Pak ke Indrawarman, salah seorang raja yang di dalam bukunya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Pak Hamka, judulnya Sejarah Islam Nusantara, dijelaskan bahwa korespondensi pertama antara Islam yang ada di Sarkul Ausat, waktu itu ibu kota kaum muslimin Bani Umayyah itu di Damaskus, Suriah, di Syam, sampai ke Indonesia suratnya di Pasai, atau bahkan waktu itu namanya belum Pasai karena kerajaan Samudra Pasai belum ada. Itu sudah terjadi korespondensi dan suratnya tersimpan di Museum Britania di UK, di United Kingdom sana. Ditambah kemudian pada saat beberapa ulama-ulama Islam sudah menjadi mufti di mana Masjidil Haram, Allahu Akbar. Ulama-ulama Nusantara ini Pak pernah moncer pengaruhnya, kemasyhuran ilmunya, kewaraannya terhadap dunia. Diawali dengan ulama-ulama dari Sumatera dan Jawa bagian barat, Banten. Kita mengenal Syekh Nawawi Al-Minangkabawi. Kita mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mengenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang nanti punya murid namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani punya murid banyak, tapi ada dua yang pinter. Satu namanya Muhammad Darwis, pinter, ilmu tafsirnya jago, kemampuan berujahnya hebat. Maka Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ingat gurunya namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Lah kok koyok guruku pinternya. Maka Muhammad Darwis ini ketika sudah selesai belajar
kurang lebih 5 tahun di Makkah, mau pulang kembali ke Jogja karena sang guru sangat mengagumi muridnya. Kok persis guru saya dulu namanya Ahmad Zaini Dahlan, maka ketika pulang Muhammad Darwis diberi nama Ahmad Dahlan. Yang di 18 November 1912 mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi bukan hanya itu, muridnya yang satu pinter hadis, jago, kemampuan memori hafalan hadis yang luar biasa, utamanya 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang nanti akan menjadi pendekar hadis di Nusantara, namanya Hasyim Asy'ari. Maka ketika pulang, beliau mendirikan keormasan Sebagda kakak gurunya. Makanya ketika ada seorang murid protes, "Mbah Yai atau Yai, di Jogja itu loh, di Kauman ada pengajian namanya Al-Ma'un, di Wirobrajan ada pengajian namanya Majelis Taklim Al-Asyr. Orangnya kok senantiasa menyerukan kembali pada Quran dan Sunnah, dakwanya model begini." Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, "Lho iku Kang Masku, Kang Mas Ahmad Dahlan, lah yen awakmu ning kono ya mbok dibantu." Artinya apa? Terjadi hubungan yang sangat indah antara 2 orang yang memiliki guru yang sama ini. Sehingga kalau sekarang kemudian dibenturkan dan seterusnya, panjenengan kula sami wajib untuk menolak, karena kita semuanya saudara bersandar kepada Kitabullah, Sunnah Rasulullah, akidah yang sama, bahkan negeri yang sama. Jadi jangan mau diadu, gurunya sama. Bahkan yang pertama kali mengadakan pengajian kitab Sahih Bukhari setelah 100 tahun berhenti. Loh kok bisa 100 tahun berhenti? Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. 100 tahun sebelum itu adalah akhir perang Diponegoro, perang Jawa. Nah ini kita kaitkan lagi bagaimana sejarah Makkah Madinah bersambung pada Nusantara. Jadi Belanda mengakui untuk tidak mampu dan tidak bisa menguasai Nusantara bersebab 3 perang besar yang mereka merasakan teramat sangat sulit untuk menaklukkan Nusantara, Indonesia. Yang pertama adalah Perang Jawa 1825-1830. Perang Jawa ini menjadi Masya Allah Bapak Ibu, panjenengan pasti pirsa. Yang mimpin siapa waktu itu Bapak Ibu? Pangeran Diponegoro. Dan kita tahu bahwa Diponegoro yang nama kecilnya adalah Raden Mas Bendoro Ontowiryo, laki-laki yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III, pangeran, Pak. Memang benar-benar pangeran. Jadi nama pangeran itu bukan sebutan kehormatan dari sisi karena beliau pemimpin tempur, tapi bersebab beliau memang keturunan Hamengkubuwono Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Hamengkubuwono III punya putra Raden Mas Bendoro Ontowiryo. Dan beliau ini sejak kecil mboten purun hidup di istana. Ini memang sejak kecil jiwa kerakyatannya tinggi. Maka beliau derek Ratu Ageng, istri dari, jadi Ratu Ageng menika buyutipun, buyut putri, istri dari Hamengkubuwono I di sebuah tempat namanya Puri Tegalrejo. Sampai sekarang masih ada monumennya di Tegalrejo. Jadi beliau berada di sana bersama neneknya, hidup bersama rakyat, masyarakat, belajar ilmu yang kemudian beliau merasa dibutuhkan oleh umat, sampai kemudian beliau merasa, mohon maaf, kalimat dalam sejarah Peter Carey itu menuliskan muak dengan kondisi kerajaan yang mulai diinfiltrasi oleh Belanda. Sampai kemudian beliau mengumumkan peperangan, salah satu pemicunya, kalau sebab utamanya karena beliau ingin negeri ini merdeka dari jajahan Belanda. Tapi pemicunya adalah ketika tanah leluhur beliau disasak oleh Belanda di daerah Kulon Progo. Maka kemudian beliau mengumumkan peperangan dan sudah siap tentaranya, karena sudah sejak lama beliau ingin melawan secara langsung Belanda secara fisik, cuman agak sungkan dengan ayahnya dan pamannya.
Dan yang menarik ketika Pangeran Diponegoro menika memimpin perjuangan kaum muslimin Indonesia, Nusantara, wabil khusus Jawa melawan Belanda, jenengan cobi pirsani di lukisan-lukisan yang ditempel di sekolah-sekolah, di gambar-gambar pahlawan-pahlawan nasional. Pertanyaan saya, Diponegoro yang merupakan putra dari Raja Hamengkubuwono III menika ngagem-ageman apa, Pak? Tidak ngagem pakaian khas Pangeran Jawa, tapi justru menggunakan pakaian khas kaum muslimin yang menunjukkan bahwa beliau bertempur melawan Belanda karena koneksitasnya dengan Allah, bukan sekedar dengan tanah dan airnya, bukan sekedar keraton yang dia lahir di sana, tapi nyambungnya dengan Allah. Maka kalimatnya ini adalah jihad fi sabilillah. Maka beliau kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya di Gua Selarong. Inilah perjuangan yang kemudian menjadikan Belanda itu geleng-geleng kepala, Bapak Ibu, karena kerugian Belanda dalam Perang Jawa yang cuma 5 tahun itu, kemarin saya baca kalau di Tribun, sejarah versi Tribun itu 25 juta gulden. Kalau sejarah versi Ustadz Salim Afillah di dalam bukunya Pangeran Diponegoro dan Pasukan Janisari Terakhir dituliskan 20 juta gulden. Angka ini menjadi menarik karena kalau kita baca dalam sejarah, ternyata Belanda itu dalam 1 tahun pendapatannya untuk APBN per tahunnya 2 juta gulden. Mereka menghabiskan dana untuk Perang Jawa 25 juta gulden. Itu berapa tahun mereka harus mengumpulkan duit. Makanya kenapa sebada Perang Jawa Belanda itu langsung menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, karena mereka mengalami kerugian sangat-sangat hebat. Ini bagian dari jihad ini mulai. Jadi budaya yang dirahmati Allah, Diponegoro membuat pontang-panting Belanda. Dan dahsyatnya, setiap tokoh-tokoh nasional perjuangan kita yang dikomandani oleh kaum muslimin itu selalu tidak bisa dikalahkan Belanda, Pak. Bisanya dikalahkan dengan cara apa? Dijebak. Gini, Pak. Diponegoro menika kira-kira ditangkap atau dijebak? Jebak. Ada pribumi yang berkhianat. Sewaktu itu pasukan Diponegoro dipecah, Kiai Mojo itu dipenjara di bawah tanah selama 40 hari, nggak bisa lihat matahari. Tapi Sentot Prawiro Dirjo diberi oleh Belanda, tentara diberi oleh Belanda, pangkat jabatan diberi oleh Belanda, sekian banyak hal, tapi dikirim untuk bertarung melawan kaum muslimin Padri di Sumatera Barat pimpinan Tengku Imam Bonjol. Meskipun pada akhirnya Sentot Prawiro Dirjo balelo dan justru bergabung dengan Imam Bonjol untuk menghantam Belanda lagi. Sentot Prawiro Dirjo, gelarnya apa, Pak? Bu, yang jenengan pernah dengar waktu kecil sampai hari ini. Sentot Ali Basa. Pertanyaan saya, apa ada jenjang kepangkatan di Nusantara Ali Basa, Pak? Boten wonten. Ali Basa itu mengambil dari Kekhalifan Turki Utsmani, jenjang kepangkatannya namanya Ali Pasa. Dijawakan jadi Ali Basa. Pasukan infanteri dan kavaleri namanya Tulkio dan Bulkio, itu juga mengambil dari Turki Utsmani. Gelar yang disematkan pada Pangeran Diponegoro sendiri juga gelar Tulki Utsmani, karena beliau kemudian mendapat gelar Kanjeng Sunan Khalifatu Rasulillah Heru Cokro Abdul Hamid Heru Cokro. Jadi Abdul Hamid ini mengambil nama Kekhalifan Turki Utsmani Abdul Hamid II karena beliau sangat kagum dengan khalifah waktu itu. Artinya apa? Perjuangan Diponegoro itu perjuangan yang memang menunjukkan semangat religiusitas sehingga Belanda kesulitan untuk bisa mengalahkan, dijebak. Jenengan kalau ke museum di Kota Gede, Ngayogyakarta, akan melihat sebuah lukisan. Ada 2 lukisan, Pak, 2 versi lukisan. Yang satu Belanda, dilukis oleh pelukis Belanda.
Itu Diponegoro dijebak pada bulan Syawal, tapi mereka tidak mengatakan dijebak, tapi diundang dan Diponegoro menyerah. Versi mereka. Sehingga gambar Diponegoro itu ketika dilukis menunduk begini di depan Kapten de Cook. Tetapi lukisan kedua, lukisan Raden Saleh. Lukisan Raden Saleh dengan googling saja untuk membandingkan bisa, di situ ada lukisannya. Lukisan Raden Saleh itu Diponegoro diundang Syawal dalam rangka Belanda menyebutkan bersilaturahim. Diundang ke markas mereka, dan ketika kemudian Diponegoro ujungnya ketika mau pulang justru ditangkap. Diponegoro marah ketika bangkit dari kursinya, ini diperkes sampai pecah Pak ujung kursinya. Dan beliau kemudian pada lukisan berikutnya menatap de Cook dengan menunjukkan kemarahan dan pundak terangkat. Artinya kadang sejarah itu juga tergantung siapa yang memaparkan, menuliskan, dan menggambarkan. Maka kalau babat Diponegoro jenengan membaca versi Peter Carey, itu pasti beda dengan babat Diponegoro Manado yang ditulis Diponegoro sendiri. Artinya sumber-sumber sejarah pun kita harus sangat hati-hati. Bahwa saya mengagumi kebesaran Mojopahit, iya, apalagi saya Mojokerto aslinya Pak. Saya mengagumi Sriwijaya sebagai kerajaan maritim hebat, iya, tetapi saya lebih kagum kepada Demak, Bintoro, Pajang, dan Mataram. Karena negeri ini ketika dijajah Belanda, itu yang melawan ya 3 kerajaan ini, karena Mojopahit dan Sriwijaya eranya sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Ketika VOC, ketika Malaka dibombardir, dikuasai Portugis 1511, siapa yang mengirimkan ratusan kapal untuk membela Malaka, Bapak Ibu? Maka kita baca dalam sejarah yang ngirim ratusan kapal namanya Fathi Yunus. Kita lebih kenal dengan Fathi Yunus. Fathi Yunus. Siapa Fathi Yunus? Beliau adalah putra dari Raden Patah, raja pertama Demak Bintoro. Artinya apa? Pembelaan-pembelaan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan raja-raja kaum muslim, Masya Allah, luar biasa. Tapi sejarah ini tidak ada dalam benak anak-anak kita, Bapak Ibu. Negeri kita akan mengadakan perhelatan besar, namanya Piala Dunia U17, yang nanti finalnya akan diadakan di stadion. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Wah, alhamdulillah jenengan gak suka bola ya. Di Stadion Manahan Solo, Pak. Yang di depannya itu ada replika orang memanah. Tapi sayangnya umat Islam itu buta sejarah, sehingga kemudian ketika mendengar Stadion Manahan mikirnya oh manah, asalnya dari panah, rimayah panah. Padahal kalau kemudian kita baca dalam sejarah, Masya Allah, oh ternyata Manahan itu diambil dari nama seorang pahlawan Islam luar biasa, namanya Ki Ageng Pemanahan, Ki Gede Pemanahan. Siapa dia? Penasihat militernya Joko Tingkir. Sayangnya hari Joko Tingkir itu cuman yang kita tahu ngombe dawet, Mas Karepet, Joko Tingkir, yang ketika menjadi Raja Pajang pertama bergelar Hadiwijoyo. Punya 3 penasihat militer terbaik, yang sejarah mencatat ini seperti Jugliang di masa dinasti Mingnya Cina. Ini orang cerdasnya luar biasa. 3 orang itu namanya Ki Ageng Panjawi, yang kedua Ki Ageng Pemanahan, yang ketiga Ki Juru Mertani. Ini semuanya muslim-muslim taat, para empu yang luar biasa. Empu itu para ahli senjata, ahli strategi. Dan ketika kemudian terjadi pemberontakan dari Jipang Panolan dekat Cepu sana, maka Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir ini meminta kepada 3 penasihat, gimana ini agar supaya mereka tidak justru ngerepotin kita bergabung dengan FOK atau Belanda. Ya kalau VOC itu kan satuan dagangnya. Gimana ini? Maka kemudian dikirim 3 orang ini ke Jipang Panolan untuk berhadapan dengan sinten? Haryo Penangsang. Lah saya menjelaskan ini, waktu itu ada seorang bapak komentar, niku kan ketoprak Ustadz. Loh gimana? Pak, ini sejarah real, Pak. Bahwa itu diketoprakkan, monggo-monggo saja. Tapi harus alurnya sesuai sejarah, agar supaya umat bisa melihat kebesaran
perjuangan kaum muslimin sejak awalnya untuk melindungi Nusantara ini. Terjadi pertempuran dengan Arya Penangsang, dan yang bertempur itu anaknya Ki Gede Pemanahan, namanya Danang Sutawijaya, yang kelak kita akan mengenal beliau dengan Panembahan Senopati. Itu nanti punya cucu namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang panjenengan hari ini bulan apa Bu? Bulannya Rabiul Awal. Tiang Jawi nyebut apa? Mulut. Bulan apa? Mulut. Ini menarik Bapak Ibu. Mulut itu kan dari akar kata maulid. Siapa kemudian yang menjadikan terjadi proses akulturasi antara Islam dengan Jawa? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sehingga kemudian Rabiul Awal itu menjadi mulut bersebab maulid hari lahirnya Rasul. Sehingga kemudian Muharram agar mudah menyebutkan disebut suro bersebab Asyura, tanggal 10 Muharram itu hari yang sangat istimewa. Dicoba untuk dialkulturasikan bersebab waktu itu berkembang pemahaman lek awakmu dadi wong Jawa tidak akan bisa Islam kafah, kalau kamu Islam tidak bisa dadi wong Jawa kafah. Kira-kira sekarang masih terjadi nggak Bapak? Padahal kita menjadi orang Jawa sekaligus Muslim itu harus dan bisa. Kalau saya Jawa dan Islam, harus dan bisa. Tidak kemudian kalau saya pengen jadi orang Jawa asli tulen ora iso dadi wong Islam. Itu kan teorinya Gatoloco dan Darmo Gandu. Dialog antara seorang pemabuk dengan 3 kiai yang dia kalahkan dalam dialog itu. Dan buku itu viral, sempat viral tahun 50-an. Jadi bunda yang dirahmati Allah, Stadion Manan itu dari situ. Jadi ketika Panembahan Senopati itu turun ke gelanggang menghadapi Arya Penangsang, beliau bertarung di atas kuda. Namanya kalau dalam Sirah Nabawi Mubarozah. Mubarozah itu pertempuran antar para pemimpin sebelum tentaranya bertarung. Itu kalau dalam sirah kan selalu terjadi. Perang Badar terjadi, perang Uhud terjadi. Jadi tokoh-tokohnya dulu. Nah di Jawa terjadi Panembahan Senopati dengan Arya Penangsang. Bertarung di atas kuda. Pusakanya, senjatanya Panembahan Senopati namanya Kiai Pleret tombak. Dan itu yang kemudian melukai lambung Arya Penangsang sehingga ususnya terburai. Tapi karena saking jantannya Arya Penangsang, usus yang keluar itu dililitkan pada kerisnya, Pak. Maka Panembahan Senopati nantinya ketika beliau berhasil mengalahkan Arya Penangsang, karena saking kagumnya dengan laki-laki itu, beliau mewartakan, mengiklankan di kerajaan Mataram yang beliau pimpin, Raja Mataram pertama, Mataram Islam. Beliau mengatakan untuk menghormati Arya Penangsang, maka setiap keris yang digunakan dalam acara-acara besar harus dirunci dengan melati, seakan-akan itu usus lawannya dulu, Pak. Untuk menunjukkan kejantanan, maka manten-manten itu kadang pakai keris di belakang ada runcinya. Untuk menunjukkan gagah jantan. Kok pakai keris anak runci ini lemes gini? Wah itu gak cocok. Kudune nggo cetok ae. Jadi bunda yang dirahmati Allah, dililitkan begini, turun dari kuda bertarung tanpa senjata, ganti kemudian Panembahan Senopati terjejak, terjengkal kalah, dan kemudian dadanya diinjak oleh kaki Arya Penangsang. Dan ini menarik juga, Arya Penangsang menganggap bahwa ini juga lawan yang sangat tangguh, maka dalam rangka menghormati dibunuh tidak menggunakan senjata kecuali keris. Keris itu ultimate weapon. Dia adalah senjata pamungkas untuk orang-orang yang kita hormati sebagai lawan. Tapi Arya Penangsang lupa kalau ususnya udah dililitkan di gagang kerisnya, sehingga ketika kerisnya dicabut justru ususnya yang terputus dan dia meninggal. Jadi kalau kemudian keris diidentifikasi sebagai syirik khurafat, itu juga menjadi pertanyaan. Loh, kerisnya siapa? Keris dalam kehidupan yang bagaimana? Oh, itu kan
kerajaan Hindu-Buddha, Ustaz. Oke, kalau kemudian ada yang bilang itu kerajaan Hindu-Buddha, ayo kita menuju ke tempat lahirnya agama Hindu. Di mana Bapak Ibu? Hindustan. Ketika kita di India ketemu napa mboten Pak senjata keris, Pak? Tidak ada. Buddha, oke, kita ke sumber lahirnya agama Buddha. Di mana? Di Tibet. Ada keris? Dia senjata khas Jawa, Pak. Dan dia tidak ada kaitan dengan hurufat klenik kalau yang megang orang yang benar. Sejarawan, kolektor. Tapi kalau yang megang orang yang suka klenik, ya klenik. Ya hurufat. Ya jadi dosa, jadi musyrik. Jadi sampai seperti itu sejarah itu mencatat. Lah, bagaimana Stadion Manan tadi saya gunakan sebagai penutup nih, karena jam 7 lewat. Jadi waktu itu Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir atau Mas Karebet itu akan memberi hadiah itu ya kepada 3 juru strateginya tadi, termasuk Ki Gede Pemanah. Kang Mas Gede Pemanahan, Ageng Pemanahan, lan jenengan milih pundi, nopo Tanah Pati, nopo Alas Mentawok. Kalau orang yang kemudian mikirnya materi, pasti ya Pati. Wong wilayahnya sudah siap, cacah jiwanya sudah ada. Tapi beliau sebagai orang yang lebih muda dan santun menjaga manah, makanya disebut Ki Ageng Pemanahan karena beliau itu sering pakai manah. Beliau kemudian bilang, nggih kersanipun Kang Mas Ki Ageng Panjawi ingkang milih karena dianggap senior. Dan Ki Ageng Panjawi tentu milih Pati. Maka menjadi penguasa Pati. Sedang Alas Mentawok dimiliki Ki Ageng Pemanahan. Dan Hadiwijoyo bilang, nanti Kang Mas kalau sudah saya babat, sudah saya taruh cacah jiwa 500 orang, jenengan bisa mimpin di sana. Tapi 2 tahun, 3 tahun, lebih 5 tahun belum diberikan. Ternyata Hadiwijoyo pernah mendengar dari murid Sunan Giri. Peter Carey itu menyebut Sunan Giri itu pausnya Jawa. Karena dia adalah pemimpin politik terpenting dari para wali, dan pernah mengatakan bahwa kelak Alas Mentawok itu akan jadi sebuah kerajaan besar. Hadiwijoyo khawatir kalau diberikan saat itu kepada Ki Ageng Pemanahan, maka nanti akan ada 2 kerajaan, yakni Demak dan Alas Mentawok, Pajang dan Alas Mentawok. Maka tidak diberikan sehingga Ki Ageng Pemanahan yang Jogo manah itu cuman diem saja meskipun ya batin, oh gak dikekekno. Jadi hadiah 5 tahun nih. Sampai guru beliau yang bernama Sunan Kalijogo melihat, dipanggil, Le Bagus Kacung, nama kecilnya Ki Ageng Pemanahan itu Bagus Kacung. Apa yang membuatmu sedih? Nah, disampaikan akhirnya, maka didatangi Joko Tingkir itu oleh Sultan oleh wali siapa tadi Bu? Sunan Kalijogo, dan kemudian diminta Alas Mentawok itu hingga menjadi kerajaan Mataram. Jadi bagaimana kemudian ketika terbentuk Mataram sampai pada keturunan kedua Panembahan Senopati yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo itu membebaskan Batavia, membebaskan Jakarta dari VOC bersama dengan pelanjutnya yang bernama Fatahillah dari Banten atau Falatehan. Makanya Ustadz Rahmat Abdullah itu kalau kita bilang begini, Ustadz jenengan asli Betawi ya? Beliau selalu bilang, enggak, saya Jakarta asli. Lah ya kan berarti Betawi Ustadz, bukan Jakarta. Kok ngotot Jakarta ya? Akhirnya beliau jelaskan, saya nggak mau disebut orang Betawi karena Betawi itu nama Belanda, Batavia. Tapi Jakarta itu pemberian nama seorang ulama namanya Fatahillah Jayakarta, yang diambil dari surah Al-Fat, Fatham Mubina. Jayakarta, kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar, atau Jakarta. Maka beliau ketika ditanya, Betawi? Enggak, saya Jakarta. Karena Betawi itu pemberian nama Belanda. Saya lebih suka yang ngasih nama ulama, kata beliau. Masya Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, tersambung perjuangan dari mulai Makkah, Madinah, para sahabat tabi'in hingga perjuangan di Nusantara untuk menjaga negeri yang kita cintai, yang sudah merdeka atas berkat rahmat Allah ini. Semoga panjenengan kula sami saged mengisi dengan sebaik-baik
amal soleh hingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Sekilas itu yang bisa kami kaji, kami bahas. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Oh masih kurang. Tapi sudah jam 7 lebih 10. Ya, semoga suatu saat dimudahkan Allah. Kita kaji lebih detail ya. Kalau waktu berikutnya mungkin lebih kita khususkan apa membahas kerajaan Islamnya atau seperti apa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, ada manfaat yang kita bisa peroleh, dan kiranya tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah paparan dari Ustaz Muhammad Hatta. Banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, bagaimana sejarah panjang perjalanan Islam dari Mekah, Madinah sampai ke Nusantara ini. Mudah-mudahan ini memberi pelajaran bagi kita dan menambah kecintaan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri pengajian akad pagi pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum.